Kabar gembira datang dari aktris cantik Nikita Willy yang baru saja melahirkan anak keduanya pada 15 Desember lalu. Kelahiran ini menambah kebahagiaan keluarga kecil Nikita dan sang suami Indra Priawan Joko Sutono. Namun, kabar bahagia tersebut baru diumumkan oleh Nikita pada 17 Desember kemarin melalui unggahan di media sosial yang langsung disambut antusias oleh para penggemarnya. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir dengan sehat, memiliki berat badan 3,5 kg dan panjang 49,5 cm. Nama indah pun telah dipersiapkan oleh Nikita dan Indra untuk putra kedua mereka, yaitu Neil Idrisa Joko Sutono. Nama tersebut memiliki makna mendalam yang dipilih dengan penuh cinta dan harapan baik dari kedua orang tuanya. Kehadiran Neil ternyata sempat memunculkan momen lucu dan menggemaskan. Sebelumnya, Isa Sandar Joko Sutono, putra pertama Nikita dan Indra, sempat memiliki ide nama untuk adik kecilnya. Alih-alih memilih nama yang formal atau bermakna khusus, Isa justru bercanda dengan mengusulkan nama Dudung untuk adiknya. Tentu saja, hal ini mengundang tawa dan menjadi cerita menarik dalam perjalanan keluarga kecil ini menyambut anggota baru keluarga mereka. Isa tahu nggak sih Kak? Maksudnya Isa diberitahunya tuh pas kapan sih Kak? Isa dia udah tahu. Nah, ada adik di dalamnya, dia kasih nama adiknya Dudung. Jadi setiap hari dia kayak, ibu mau cium Dudung, mau main sama Dudung. Kenapa dia bilang adiknya Dudung namanya gimana sih Kak? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba dia ngasih nama kalau adiknya ini namanya Dudung. Iya, anak kedua namanya Neil Idrisa Joko Sutono. Ada nama Nabi juga ya, kayak Isa kemarin, sekarang Idris. Tante belum dikasih tahu banget ya, cuman kemarin tuh kemarin cuma ya saya lihat ininya ada nama Nabi Idrisa, itu Idrisnya Nabi Idris ya, kemarin kan dapat Isa kan, dan Nabi Isa. Kalau Nail tuh artinya dari bahasa Prancis anugerah Tuhan. Idrisa itu Nabi Idris, dan Joko Sutono itu kakeknya Indra. Kita tahu semuanya ya, keturunan Joko Sutono. Keputusan untuk melahirkan di Amerika Serikat membuat momen kelahiran ini semakin istimewa. Nikita Willy memilih metode waterbirth untuk proses persalinannya, sebuah metode yang dikenal memberikan kenyamanan bagi ibu dan bayi selama proses melahirkan. Proses ini dilakukan di lingkungan yang nyaman dan hangat dengan air yang membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan pengalaman persalinan yang lebih alami. Waterbirth juga dikenal membantu bayi beradaptasi lebih lembut dari rahim ke dunia luar. Momen persalinan ini berlangsung lancar dan penuh kehangatan. Lainnya adalah hadirnya Indra yang setia mendampingi Nikita sepanjang proses tersebut, memberikan dukungan emosional yang sangat berarti. Lalu lahirnya dengan cara waterbirth di dalam air ya, di bathtub. Itu kenapa pilihan Nikita jatuh ke waterbirth, karena dia sudah konsultasi dari banyak ahli, dari dokter, dari bidan. Keuntungan melahirkan waterbirth itu satu, minim rasa sakit, terasa lebih nyaman, proses persalinan juga lebih mudah. Jadi dia mencoba proses waterbirth ini. Mungkin bukan dokter yang menyarankan ya, Nikita kepingin mengurangi rasa sakit, ya minim rasa sakitnya dengan apa. Lalu dijelaskanlah waterbirth ini. Kan ada yang berani, ada yang enggak gitu kan, ada yang ini. Tapi Nikita berani melakukannya gitu.
dan enjoy ya saya lihat. Alhamdulillah seneng banget Tante plong ya, karena bulan ini Tante dapat cucu 2 dari Winona 21 hari yang lalu dan Nikita sekarang lahir anaknya. Jadi bulan ini Tante dapat 2 cucu. Alhamdulillah ya, rasa syukur yang tak terhingga. Plong akhirnya selesai, maksudnya bukan selesai ya, kan kemarin Winona selesai lahiran. Alhamdulillah tante sudah ini. Sekarang tinggal Nikita, satu lagi nih, apalagi yang Tante tahu dia mau waterbirth. Jadi kayak gimana ya gitu di hati, doa tahajud terus doa, dan doanya dikabulkan Tuhan. Nikita tidak merasakan sakit yang sangat, dan prosesnya hanya 30 menit. Melahirkannya di air hangat itu ya, karena anak pertama kan di Amerika, anak kedua takutnya jealous gimana gitu ya, dan itu udah planning mereka, udah planning Nikita dan Indra. Kita orang tua hanya mendukung aja ya. Sebetulnya ini bukan mainan baru sih, ini udah lama begitu ya. Bahkan kalau kita tahu di Indonesia lebih dari 10 tahun yang lalu tuh udah ada waterbirthing itu ya, atau melahirkan di air. Tetapi ya memang waterbirthing itu sebetulnya hanya memberikan rasa nyaman aja ke ibunya bila dibandingkan dengan persalinan yang biasa begitu ya, yang di atas ranjang. Jadi pembandingnya atau pembedanya cuma lebih nyaman aja. Sedangkan sisa-sisanya semua itu sebetulnya sama aja sih antara waterbirthing maupun melahirkan secara normal begitu. Jadi buat para antusias untuk waterbirthing gitu ya, para praktisi waterbirthing dan lain-lain, maka mereka mengatakan bahwa gitu ya, waterbirthing itu katanya lebih nggak sakit begitu dibandingkan melahirkan normal begitu. Kemudian waterbirthing itu katanya lebih cepat lahirannya begitu. Kemudian waterbirthing juga katanya luka di jalan lahirnya lebih minimal begitu. Tetapi sebetulnya dari sekian banyak proses atau kelebihan waterbirthing, sebetulnya kalau kita bandingkan dengan studi ilmiah yang benar nih, maka sebetulnya satu-satunya keuntungan dari waterbirthing adalah memberikan rasa nyaman lebih daripada melahirkan dengan cara biasa. Jadi kalau kita mau ngomong sebetulnya waterbirthing versus lahiran biasa, bedanya cuma di rasa nyaman. Tetapi kalau kita mempertimbangkan keselamatan dan keamanan dan keselamatan bayinya begitu, mungkin melahirkan konvensional atau melahirkan dengan cara biasa lebih memberikan benefit dibandingkan waterbirthing begitu. Jadi kalau kita mau ngomong sebetulnya waterbirthing itu kalau di Indonesia itu udah dilarang sejak 10 tahun yang lalu begitu ya. Lebih dari 10 tahun yang lalu tuh udah mulai dilarang begitu. Kenapa demikian? Karena ada beberapa komplikasi yang mungkin bisa sampai membahayakan nyawa bayinya, sehingga waterbirthing di Indonesia sudah dilarang sejak lebih dari 10 tahun yang lalu begitu. Tetapi kalau kita mau bicara di beberapa tempat di luar negeri memang masih memperbolehkan waterbirthing, tetapi secara sangat selektif, karena persiapan untuk waterbirthing itu lebih complicated, lebih susah begitu persiapan untuk waterbirthingnya begitu ya. Karena waterbirthing itu bukan cuman sekedar lahiran di dalam air, bukan begitu loh ya. Waterbirthing itu ada persiapan khusus di mana bak mandinya harus khusus, airnya suhunya khusus, airnya harus steril, persiapan bak mandinya khusus, bahkan penolong persalinannya pun juga harus khusus begitu. Jadi ini suatu hal yang memang tidak boleh oleh masyarakat umum dianggap bahwa sama aja kok kayak lahiran biasa cuman dalam air. Enggak, beda. Itu suatu hal yang berbeda waterbirthing itu.